Orang yang bersio kerbau, orang yang tipe seperti itu, tipe pekerja keras, mau berusaha ya. Jadi di sini kalau saya lihat untuk orang sio kerbau, kebanyakan lebih banyak usaha kerja kerasnya dari baru ujung-ujungnya baru bisa mendapatkan suatu kesuksesan. Jadi untuk orang sio kerbau, orangnya pada umumnya baik, bagus, ya memang bertemperamental ya, keras, kasar, ya sesuai dengan orang yang bersio kerbau. Terus juga orangnya punya, walaupun memang dia punya sifat watak yang kasar keras, dia punya juga di satu sisi juga ada suatu hal yang punya sifat baik untuk belas asih ya, sehingga bisa melakukan sesuatu hal, banyak hal demi keluarganya dan lebih untuk membantu orang lain. Untuk orang sio kerbau itu tidak suka mencela orang, tapi lebih banyak membantu orang dengan welas asihnya, tidak tahan dengan yang namanya ke penderitaan dan kesusahan yang ditimpa oleh orang lain ya. Jadi tak luput ya, biasanya kebanyakan orang lain, biasanya untuk orang sio kerbau itu mendapatkan suatu hal yang baik dan pujian dengan suatu ketenaran dan kerja kerasnya ya. Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya, hadir di video channel untuk Anda semua. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman yang lainnya supaya saya bisa membantu Anda lebih jauh. Nah, jadi di sini teman-teman, kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio kerbau masuk di tahun sio kerbau di tahun 2021. Di 3 bulan ke depan apa sih dominan yang bakal terjadi? Apakah benar-benar harus diperbaiki ataupun memang harus ditakutkan atau dikhawatirkan sehingga perlu melakukan suatu pembenahan diri ya. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk orang sio kerbau, saya akan menerawang dulu gambarannya apa ya selama 3 bulan ke depan di bulan Januari, Februari, dan Maret. Ya, di sini untuk orang sio kerbau itu memang suatu kekesalan hati, kekecewaan batin ya. Jadi di sini 3 bulan ke depan ini itu hoki rezekinya itu kurang bagus karena sering dibohongi ataupun disakiti sehingga apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan tidak mendapatkan suatu harapan ya. Jadi di sini lebih banyak mendapatkan suatu kegagalan, kesusahan ketimbang Anda mendapatkan yang bisa Anda raih. Nah, jadi di sini teman-teman, bagaimana apa yang 3 bulan ke depan, apa dominan yang paling terjadi di tahun sio kerbau ya. Jadi di sini saya akan memulai meramal kartu remi dengan ditandai lonceng berbunyi. Di sini saya akan membuka dulu satu kartu ya. Satu kartu hoki rezeki ya di sini teman-teman. Nah, 3 bulan ke depan itu yang bakal terjadi itu dominan akan dapatkan suatu rezeki hal yang baik untuk orang sio kerbau ya. Nah, coba di sini saya akan buka lagi 3 kartu lagi ya. 3 kartu. Nah, jadi di sini teman-teman, kan tadi saya mengatakan bahwa suatu hal yang memang suatu keselamatan untuk di apa ya, suatu yang terjadi ya. Nah, jadi di sini kan ini kan mengenai tentang hoki rezeki uang ya. Jadi di sini ini ada suatu harapan yang memang baik sekali untuk orang sio kerbau. Jadi ini ada suatu orang yang baik yang bisa mendatangkan suatu rasa dewa penolong ya. Nah, jadi ini adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, kurus tinggi langsing. Ini adalah orang yang benar-benar bisa membuahkan hasil, keuntungan, profit yang benar-benar bisa Anda harapkan. Ini orang yang baik yang bisa selama ini yang selalu menghampiri Anda ya. Cuman Anda tidak sadar apakah memang ini adalah ada orang dewa penolong atau tidak. Anda selalu merasa curiga apakah orang ini orang tidak diinginkan atau memang selalu mendapatkan suatu ganjaran ataupun kerugian. Nah, jadi sini teman-teman saya akan buka lagi 3 kartu ya.
Nah, ini 3 kartu ini mengatakan bahwa tiga kartu ini kan adalah suatu yang memang banyak hambatan, banyak rintangan ya. Ini adalah kartu kartu raja, raja ya yang bersifat mengatakan bahwa ini banyak berdoa, banyak suatu harapan ya. Jangan sampai Anda berhenti untuk berdoa karena memang di sini ini adalah orang yang bermaksud ingin menghalang-halangi Anda ya. Tadi yang tadinya itu ada orang yang berkulit hitam ya, kurus tinggi langsing, ini adalah dewa penolong. Jadi di sini ada orang yang bermaksud sangat tidak baik sekali ya. Ini adalah seorang wanita, seorang pria yang berkulit kuning langsa, berkulit sawo matang ya. Ini kurus tinggi, badan berisi tegap. Jadi di sini ini adalah orang yang benar-benar bisa membantu Anda, cuman ya mungkin dengan rasa sakit hatinya ya. Jadi di sini kan hasil gambaran saya mengatakan bahwa orang ini yang berkulit sawo matang seharusnya sih memang ingin datang membantu Anda. Cuman karena Anda tuh sedikit ucapan Anda menyakitkan hati orang. Jadi di sini dia merasa bahwa apa yang sudah dia bantu ke kamu tidak mendapatkan suatu hasil yang baik. Malah dia mendapatkan suatu rasa sakit hati yang mendalam. Jadi dia bermaksud untuk menghalang-halangi Anda ya. Sehingga mungkin dia mengatakan kepada yang lain, nggak usah diajak bergabung ya, nggak usah bergabung dengan mereka, nggak usah begini, nggak usah begini, nggak usah begini. Nah, jadi dia di depan, di luar semua orang itu dia mengatakan bahwa kamu tuh orangnya itu nggak tahu diri, nggak tahu bersyukur gitu ya. Udah dibantu tapi kok malah ngomongnya kok menyakitkan gitu. Jadi di sini ini adalah ya memang sengaja untuk ngomong lah di sekitar mereka, mungkin Anda kenal ataupun gimana kan. Jadi mengatakan suatu keburukan, hal yang baik, yang tidak baik ya kepada yang kamu lakukan sama dia. Jadi di sini dia merasa apa-apa yang sudah dilakukan kepada kamu, tapi kamu tidak bisa menghargai dan tidak bisa tahu diri, berterima kasih kepada dia. Akhirnya ya mungkin dia berpikir bahwa sekaligus saja kamu nggak usah mendapatkan sesuatu hal yang baik, gitu ya. Nah, jadi di sini ini kartu kedua ini mengatakan bahwa banyak suatu halangan, banyak suatu hal yang memang bisa membuat Anda tuh depresi, ya, tidak bisa mendapatkan suatu harapan yang baik. Ya, di sini diwakili suatu raja. Raja ini mengatakan bahwa Anda banyak disering dilanda suatu hal yang menderita, kesusahan ya, apapun dewa penolong juga tidak bisa didapat ya. Sehingga di sini banyak depresi, banyak stresnya dan banyak mendapatkan suatu kehalangan dan tidak mendapatkan suatu kepercayaan dari orang lain. Nah, jadi 3 kartu ini mengatakan bahwa seperti yang tadi bilang mengatakan keselamatan ya. Nah, Anda harus berhati-hati karena memang di sini berhubungan dengan hal magic mistis. Orang mengerjai Anda, dikasih kiriman ya. Nah, ini adalah kata janji tapi tidak bisa terselesaikan dengan baik ya. Semua berjalan dengan baik tapi berjalan sampai di tengah jalan kurang lancar. Mogok di tengah jalan dan akhirnya tidak mendapatkan satu hal yang baik. Ya. Jadi di sini adalah suatu kata mistis gaib yang tidak baik dikirimkan kepada Anda, ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat untuk orang Cokerbau, banyak-banyaklah berdoa, lakukanlah pencerahan aura, bersihkanlah aura Anda itu sepenuhnya seluruhnya. Karena memang di sini jika Anda lebih tidak membersihkan aura Anda, bagaimanapun juga Anda bersemangat, Anda kerja keras sampai tulang Anda sampai mungkin tulang Anda sampai mengecil ataupun patah tulang, tetap tidak akan bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Akan mendapatkan suatu hoki rezeki, cuman tidak akan bisa bertahan lama. Dan yang didapatkan juga tidak akan mendapatkan suatu hal yang semestinya Anda dapatkan. Jadi di sini teman-teman yang saya akan katakan bahwa aura kalau jika sudah dikasih kiriman, ya, dikasih tutup, dikasih gelap, dikasih halang-halangi, dihambatan-hambatan, tidak akan mendapatkan suatu hal yang baik. Malah Anda akan selalu dihampiri suatu hal yang tidak baik. Seperti kehabisan uang, kehabisan harta, hoki rezeki tidak ada, semua habis, ya, bertemu dengan orang yang tidak diinginkan, semuanya juga bertemu yang seharusnya tidak perlu Anda rasakan. Tapi dengan dikasih kiriman, semua apapun bakal terjadi menimpa Anda dan menghampiri Anda, apakah itu benar-benar bisa Anda kerjakan, bisa Anda harapkan atau tidak. Jadi semuanya ini di sini teman-teman untuk orang yang bercok kerbau,
banyak cobaan dan banyak ujian. Karena untuk masuk di tahun bersamaan dengan tahun Syok Kerbau, itu tidak akan mendapatkan satu hal yang baik. Malah akan diberi ujian dan cobaan dan demi masalah yang bertubi-tubi. Jadi saran saya, Anda lakukanlah magic money. Pertama dulu, kamu lakukan dulu pencerahan aura dengan 2 kali mandi bunga yang berbeda. Anda buang dulu segala kesialan dan kemalangan Anda. Terus yang kedua, Anda buatlah magic money. Baru Anda buatlah jimat penangkal dari saya supaya Anda benar-benar bisa lancar dan sukses kembali seperti apa adanya. Jadi kalau misalnya teman-teman Anda bisa membantu, saya bisa membantu Anda bisa mendapat suatu keuntungan yang lebih banyak daripada saya, ya teman-teman. Jangan memikirkan soal pembayaran, harga tarif, tapi Anda pikirkanlah semuanya itu demi kebaikan Anda. Karena memang kalau misalnya saya sudah membantu Anda lebih banyak mendapatkan suatu keuntungan daripada saya. Ya teman-teman ya. Anda pencerahan aura, Anda yang mendapatkan suatu hal yang baik. Ya, Anda selalu mendapatkan suatu keuntungan yang banyak sekali ketimbang saya. Jadi di sini teman-teman, saya akan membantu Anda hanya untuk Anda yang selalu mendapatkan suatu keberhasilan dan kesuksesan. Jadi di sini ya teman-teman, jangan melakukan suatu hal yang ceroboh ataupun yang membahayakan diri Anda ataupun sampai Anda kehilangan banyak uang harta ya. Karena memang di situ setelah Anda sudah banyak mengorbankan segala sesuatunya, akan sangat susah kembali untuk kembali normal mendapatkan apa yang bisa Anda inginkan. Nah, jadi di sini pesannya mengatakan bahwa hoki rezeki sebenarnya ada, cuman banyak yang menghalang-halangi Anda. Apalagi keselamatan Anda juga sering dikerjai dukun santet. Berarti di sini ya teman-teman pesannya mengatakan bahwa banyak suatu kemalangan, banyak suatu hambatan ya, hoki rezeki ada, cuman selalu ditutupi suatu bayangan gelap ya, dikirimin kiriman sehingga hal yang baik selalu dibelakangkan, yang ke depannya selalu mendapatkan hal yang tidak baik. Jadi pesannya mengatakan bahwa Anda secepatnya lakukan pembersihan aura, secepatnya buatlah magic money supaya bisa menarik hoki rezeki keberuntungan Anda kembali ya, supaya Anda bisa kembali normal apa adanya, mendapatkan apa yang bisa Anda harapkan, apa yang bisa Anda dapatkan, dan lakukan mendapatkan satu jimat penangkal saya supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan yang selama ini Anda kandung dalam hati dan pikiran Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk orang bersio macan sih udah selesai. Cuma saya akan saya akan kasih sedikit gambaran untuk orang yang bersio kerbau ya. Maaf, ini adalah ramalan untuk orang sio kerbau. Jadi setidaknya kalau misalnya saya ada berbicara mungkin ada sio macan, mungkin ini ada untuk orang bersio kerbau ya. Nah, jadi di sini teman-teman gambaran saya mengatakan bahwa tetaplah melakukan suatu kebaikan, hal yang baik ya, makanan vegetarian, buat kebajikan, banyak mendoakan orang lain, dan selalu bersikap baik dan bersikap positif dengan orang lain. Walaupun memang itu sangat susah sekali ataupun sangat menyakitkan, setidaknya Anda kurangi berbicara untuk menyakiti perasaan orang lain sehingga Anda barulah bisa mendatangkan suatu hal yang baik dan positif ya. Berpikirlah hal yang positif, berpikirlah hal yang baik, selalu bersikap bahwa hati dan pikiran Anda selalu tetap tenang dan nyaman. Walaupun memang ada banyak situasi masalah yang menghadang. Oh ya teman-teman di sini, semua masalah pasti tak luput dari manusia, karena memang manusialah yang melakukan itu semuanya berasal dari karma, nasib, dan balasan. Ya teman-teman di sini ya untuk orang bersio kerbau, janganlah lengah dan janganlah putus asa. Walaupun masuk di tahun sio kerbau Anda sendiri, tapi Anda walaupun memang ada masalah, tetaplah bersabar dan tabah ya dalam melakukan suatu hoki rezeki, bisnis, dan tujuan Anda. Jangan sampai Anda tertipu ataupun dikorbankan sampai selesai semua harta dan hoki rezeki Anda ya. Ya teman-teman tetaplah semangat untuk orang yang bersio kerbau ya. Kedepannya 3 bulan ke depan mengenai yang paling dominan terjadi itu adalah hoki rezeki. Jadi selama 3 bulan ke depan ini Anda jangan terlalu banyak membuang waktu, lakukan suatu pencerahan aura dengan mencari konsultasi dengan saya. Saya akan memberi Anda keuntungan yang lebih baik. Dan keuntungan yang saya maksud itu adalah lakukan pencerahan aura dan magic money dan ada jimat penangkal supaya Anda benar-benar bisa diberikan suatu keberkahan hal yang baik. Ya teman-teman, kembali saya akan mengatakan bahwa saya bukanlah Tuhan, tapi
setidaknya saya bisa membantu Anda, setidaknya saya lebih banyak bisa mengorbankan suatu energi untuk Anda ya, supaya saya bisa membantu Anda lebih banyak ke depannya, supaya Anda jangan masuk ke dalam lubang jarum ataupun yang menyesatkan dari orang-orang yang tidak diinginkan. Oke, ramalan sudah selesai untuk orang bersio kerbau. Jangan lupa di like, di share, dan di komen ataupun di subscribe supaya selalu mendapatkan ramalan terbarunya. Teman-teman di sini anggap ramalan ini sebagai have fun doang ataupun sebagai permainan. Ya, tetaplah melakukan yang terbaik dalam kehidupan Anda, ya, dan tetap semangat dalam menjalani suatu kehidupan. Oke teman-teman, Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.